dan kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Dalam penelitian eksperimental ada yang disebut independent variable atau faktor yang dimanipulasi, dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang diinginkan diukur adalah produksi jagung setelah panen. Berdasarkan data yang kita dapat, digambarkan grafik yang berbeda di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini yang terjadi independen variabelnya adalah penumpukan dan dependent variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. 2. Kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Suatu eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan treatment, misalnya pemasaran atau marketing. Contoh lain pada investasi information technology atau IT untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. 3. Causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative research. Penelitian komparatif lebih berfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan terhadap perbedaan antara kedua kelompok atau grup. Untuk manipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara penghitungan atau uji statistik. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi independent variable dengan tingkat produksi yang dihasilkan dependent variable. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data berupa tabel, grafik, dan model-model. Misalnya kita tidak bisa menggunakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh rasa hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kualitatif sampelnya cukup besar. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk kita dibuat lebih baik daripada produk bersaing tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian.
Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana SP bisa diusulkan 4. Correlation research. Bentuk penelitian yang lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan meningkat curah hujan di Bogor. Contoh lain, kita ingin melihat tingkat gross nasional atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT. Pembulatan bedanya makin besar, kemungkinan adanya konstruksi error dari pembulatan, masalah teknis, asumsi berupa suatu tidak kita teliti, Mills normal distribution. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian mengintip hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.